Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 10 Mei bertepatan dengan Ramadan ke-28, kami dari beberapa organisasi dan komunitas menyelenggarakan Ramadan di Kampung Nelayan. Jadi beberapa kegiatannya yaitu santunan kepada anak yatim, kemudian edukasi tadi sudah dilaksanakan, kemudian bakal ada buka bersama nanti di Masjid Al-Falah Bagan Asahan Baru. Jadi acara ini dimaksudkan dapat mengambil aspirasi dari masyarakat dan mudah-mudahan anak-anak yatim juga masyarakat merasakan kehadiran beberapa organisasi ini. Jadi organisasi ini ada dari Botas, Gabungan Orang Tanjung Balai Asahan, kemudian ada dari Smart, Skuter Metik Anak Tanjung, kemudian ada dari Peduli Aipahi, Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin, kemudian dari Biker Mitra Polri, kemudian dari Pelajar Islam Indonesia yang telah menyelesaikan acara ini dengan sukses. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sedekah kepada anak yatim. Yang pertama, sedekah yatim untuk pahala yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, sedekah yatim untuk harta yang berkah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba ayat 9. Dan yang terakhir, sedekah yatim untuk menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Yuk sahabat, kita perbanyak sedekah kita hari ini. Orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indah. Agama oleh Al-Ustaz Al-Fisari. Para Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya tengok semangat kamu nih. Mau saya doakan omak-omak ini menikah lagi suaminya? Mau? Mau? Jawab yang kuat-kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kamu omak kamu ditinggal ayah, ya kan? Makanya kamu jawab kuat-kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang kita rasakan sore hari ini
adalah karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesehatan yang diberikan Allah juga nikmat dari Allah. Dan berhenti hujan sore hari ini juga nikmat dari Allah. Maka mari kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa puji Allah? Oke, sama-sama kita ya. Subhanallah. Ayo. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu. Wala haula wala quwwata illa billahil Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala illa billahil aliyil azim. Konang hati kita. Konang. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayo kita berselawat kepada Rasulullah. Bisa? Berselawat kita ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Muhammad Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Tak enak rasa kalau tak berdiri. Lebih kurang 15 menit insyaallah selesai. Saya mau tanya, kenal Rasulullah? Kenal Rasulullah? Kenal Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Allah. Nabi yang berapa? Yang terakhir. Ada berapa jumlah seluruh nabi? Salah. Siapa yang tahu? Tanya, berapa banyaknya? Tak terkira. Siapa? Berapa? 124.000 nabi. Berapa? Berapa ibu-ibu? 124.000. Dari 124.000 nabi, Allah angkat ada yang menjadi rasul. Ada berapa rasul? Ada berapa rasul? 25. 4 kali kita orang kampung ni kan. Saya pun orang kampung, satu kecamatan kita, Kecamatan Tanjung Balai. Di antara 25 rasul Allah angkat lagi ada 5 rasul yang paling mulia. Namanya Ulul Azmi. Siapa yang tahu? Nanti akan Ustaz tanya nanti pertanyaan ini.
Siapa namanya yang pertama? Muhammad. Kedua? Hah? Isa. Isa. Muhammad. Isa. Yang ketiga? Apa? Musa. Yang keempat? Ini yang remaja mana? Remaja Masjid Al-Falah mana ini? Mana Sulaiman? Nanti Wak Leman. Nabi Ibrahim. Yang terakhir? Daud. Nabi Nuh, ya kan? Adik-adik sekalian, saya mau ajari sama kamu, mau ajari bagaimana cara menghafalkan 5 nama Nabi ini. Mau? Namanya Mimin. Coba. Mimin. Ya, M pertama Muhammad, I kedua Ibrahim, M ketiga Musa, I keempat Isa, N terakhir Nabi Nuh. Inilah Nabi Ulul Azmi yang besar sekali ujiannya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 ini ada satu nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi. Siapakah namanya? Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Ada syair yang selalu Ustaz dengar yang enak supaya mengenal Rasulullah. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Siapa nama ayah Rasulullah? Nah, ini kita dasar-dasar dulu ya, supaya kenal ini adik-adik semua ya. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdul. Siapa nama ibu Rasulullah? Siapa nama paman Rasulullah? Siapa nama kakek Rasulullah? Siapa nama istri Rasulullah? Nah, istri Rasulullah, Pak. Seperti yang dinyanyikan siapa tadi? Artis KDI kita tadi. Kak apa namanya? Kak Nisa apa? Nah, Kak Aisyah. Kak Nisa ya. Ada namanya Aisyah istri Rasulullah. Aisyah. Jadi saya, adik-adik sekalian, tidak kalah enak suara saya dengan penyanyi tadi. Makanya saya pun artis kamu, ya kan? Kamu tengok ganteng muka ya kan? Tapi jangan terlirik oleh remaja karena saya sudah punya anak. Karena saya sudah ada. Yang sama-sama kita hormati, seluruh organisasi tak tersebutkan saya tengok. Cuman yang saya kenal salah satunya Peduli Aifani, Bang Khofur. Tadi ada saya tengok Bang Khofur. Mana Bang Khofur? Oh, sholat. Tadi sogan-sogan saya menyampaikan, yang dia pun sogan-sogan mungkin. Juga yang saya hormati banyak organisasi, tapi ada Ibu Dr. Aida ya. Nah, Masya Allah. Baru kenal tapi luar biasa ibu ini, senyumnya, senyum menggugah hati di bulan puasa, tetap semangat untuk berbuka nanti ketika jadwalnya. Juga yang saya hormati adik-adik sekalian, ibu-ibu semua, bapak-bapak, remaja Masjid Al-Falah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mau dengar ceramahnya? Masih mau dengar? Masih? Ustaz tak banyak-banyak. Ustaz mau menyampaikan yang pertama.
Kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka milikilah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Ustaz mau tanya, siapa di sini yang anak pesantren? Ada anak pesantren? Ada mana? Satu orang yang mengaji tadi ya? Masya Allah, pesantren mana itu? Siapa di sini yang anak SD? Tepuk tangan. Anak SD. Cita-citanya macam-macam. Ada jadi dokter, ada jadi kayak dokter Ibu Aida kan? Ada jadi polisi, ada jadi tentara dan lain-lain. Tapi yang ingin Ustaz ingatkan, apapun cita-cita kita harus memiliki ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin masuk surga, apa yang harus kita miliki? Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau kita ingin bahagia di dunia akhirat, maka harus rajin belajar. Rajin belajar. Ustaz mau tanya, siapa yang sudah khatam membaca Al-Quran di bulan puasa? Di tangan. Ada? Masya Allah. Kalau udah puasa tak kasih hadiah. Siapa di bulan Ramadan yang belum tinggal puasanya? Di tangan. Allahu Akbar. Siapa di bulan Ramadan yang diam-diam datang ke kamar mandi lalu dijadikannya bibir ya? Diminumnya air. Siapa ujuk tangan? Yang jujur Ustaz kasih hadiah. Yang jujur Ustaz kasih hadiah. Tapi hadiah jujurnya hadiah kecil lah pula kan? Ujuk tangan dulu. Apa tadi Budi? Budi buka diam-diam. Siapa yang Budi? Ustaz kasih hadiah. Ada? Ya, sini. Nah hadiah. Nah hadiah 1000 perak. Tak mau. Orang dikasih hadiah mau kan? Nah, itu pembukaan. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Apapun cita-cita kita dunia, maka jangan sampai kita malas belajar. Yang kedua, kalau kita mau bahagia dunia akhirat, hormati orang tua. Ada sebuah kisah, mau dengar? Ada adik-adik sekalian, ini kisah di zaman tabi'in. Beliau adalah namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ceritanya? Uwais Al-Qarni ini, dia memiliki seorang ibunda yang sedang sakit. Wahai Uwais, ya ibunda, saya saat ini sudah tua, harta tidak ada. Maka Uwais, ada satu keinginan saya kepadamu. Saya kepingin berangkat ibadah haji. Lalu Uwais yang miskin, dia katakan sama ibundanya, wahai ibunda, insya Allah saya berjanji akan memberangkatkan ibunda ke haji. Inilah janji seorang anak kepada orang tua, sekalipun saat itu uangnya tidak ada. Lalu apa yang dilakukan Uwais? Yang pertama, Uwais membeli seekor lembu. Apa yang dibelinya? Seekor lembu. Dibalik dari kecil lembu, diletakkan kandangnya nun jauh di atas bukit. Setiap hari Uwais mengambil lembu, digendong di lembu, turun ke bawah, digendong, turun ke bawah, diletakkan ke tempat-tempat yang ada rumputnya, dan disitulah diletakkan lembu makan. Sore hari digendong lagi lembu dan diantar ke kandang nun jauh di atas bukit. Begitu setiap hari Uwais lakukan. Apa kata orang kampung? Ini Uwais sudah gila ini. Masa lembu dari bayi sampai dewasa digendong? Uwais sudah gila. Mereka, bapak dan ibu, mereka tidak tahu anak-anak kenapa dia melakukan menggendong lembu dari bayi sampai dewasa. Ternyata ketika lembu tadi sudah besar, ia katakan sama ibunda, wahai ibunda, ya Uwais,
Ayo kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu ibundanya terkejut. Wahai Uwais, dari mana engkau dapat uang? Sementara dari sini ke Mekah itu sangat jauh, 500 km perjalanan dari sini ke Padang jauhnya. Dari mana engkau? Wahai ibunda, saya akan gendong ibunda sampai berangkat ke Mekah. Masya Allah. Kenapa dia mampu menggendong ibundanya? Karena dia sudah latihan lebih dari 9 bulan menggendong lembu tadi dari bawah sampai ke bukit, dari bukit turun ke bawah, dari bawah sampai ke bukit, dari bukit turun ke bawah selama lebih dari 9 bulan. Akhirnya dia kuat untuk menggendong ibunya berangkat ke Mekah. Inilah bukti Uwais Al-Qarni. Miskin, beliau orang kampung, beliau orang desa, tapi di langit seluruh malaikat rindu dengannya. Kenapa? Karena dia cinta kepada ibunya. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di sini yang cinta sama ayah dan ibunya? Cuci tangan. Siapa yang pernah mencium kening ayahnya dan ibunya? Cuci tangan. Siapa yang pernah mencium tangan ayah dan ibunya? Cuci tangan. Siapa yang pernah memeluk ibunya? Cuci tangan. Oke. Berarti alhamdulillah anak bagan berarti semuanya baik budi. Ya kan? Baik budi semuanya. Cuci tangan semua, saya tengok. Iya, cuci tangan. Ini terakhir cuci tangan juga. Mana mama kamu? Ada sini. Ada mama kamu sini. Biar saya tanya dulu satu-satu. Ada? Ada mama kamu? Tak ada, pantaslah pula tak ada. Karena kamu tak ada, maka berani kamu bongak. Bongak atau betul? Alhamdulillah. Ada satu tips yang mau Ustaz kasih sama kamu, supaya ibunda kamu meleleh air mata ibunda kamu. Mau? Mau? Begitu kamu peluk orang tua, cium keningnya, cium pipinya, cium pipi kiri, cium tangannya, bisikkan ke telinganya. Wah, manggil apa kamu sini? Manggil oma apa umi atau apa? Oma ya. Oh. Mak, apa? Mak, apa? Pokok telinga kujang. Mak, oi. Mak, aku cinta emak karena Allah. Masya Allah. Aku cinta emak karena. Coba bilang, aku cinta emak karena. Begitu pulang ayah dari laut, sambut tangannya, cium tangannya, dan peluk dia, bisikkan di telinganya. Apa yang kita bisikkan? Ya, aku cinta ayah karena Allah. Maka insya Allah ayah dan emak kita akan mengalir air mata. Luar biasa anakku ini. Besok jajan kita, kalau hari ini jajan kita 2.000, besok langsung 100.000. Mau? Besok langsung 100.000. Maka lakukan ini. Saya dulu kayak gitu. Saya lakukan kayak gitu. Jadi kalau saya sesuatu ada ingin, saya buat mama saya itu terharu melihat saya. Adik-adik, halo, halo, halo. Ini saya udah macam pendongeng nampak ini. Halo, halo. Jawabnya hai, halo. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi miliki ilmu. Yang kedua hormati orang tua. Maka ketika kita ingin orang tua kita bahagia, maka jangan sampai kita sakiti hatinya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya adalah ini kan santunan anak yatim. Santunan yatim ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid. Apa dia? Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'un. Makanya saya bangga di sini. Kenapa saya bangga? Di sini adalah tempat orang-orang soleh yang terus mengayomi anak-anak yatim. Masya Allah. Takbir. Maka salah satu bukti
bukti kita cinta kepada agama adalah menyantuni anak yatim. Ingat, bukan kamu saja anak yatim, banyak di sini anak yatim. Coba turun tangan yang anak yatim, anak yatim. Masya Allah. Nah, turunkan. Saya juga anak yatim. Saya juga anak. Iya. Kamu pikir membawa saya? Usia saya 3 tahun lebih, itu ayah saya meninggal dunia. Makanya anak yatim jangan takut, jangan khawatir, karena anak yatim Allah sediakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Tengok siapa anak yatim? Rasulullah anak yatim atau tidak? Rasulullah anak yatim atau tidak? Anak ya? Kapan Rasulullah ditinggalkan ayahnya? Umur berapa? Umur berapa Rasulullah tinggalkan ayahnya? 2 tahun. Berapa? 4 bulan. Kemana ini remaja masjid? 2 bulan. Macam mana gitu? Iya, 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Terus tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Nah, ini saya tutup kan ini. Udah kesana-sana aja orang. Anak yatim. Banyak adik-adik anak yatim yang Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Walaupun saat ini kita di dunia tanpa kasih sayang orang tua, jangan khawatir, banyak orang-orang yang mengasihi kita. Lihat hari ini, lihat sore ini, kita lihat ada ibu dokter, ada bapak Ghafur, ada peduli Aitami dan segala macam, memperdulikan kita bahwa kita adalah artisnya dunia karena mereka memperdulikan kita di dunia. Dan orang-orang yang memperdulikan anak yatim dunia, kata Rasulullah, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah nanti di surga, fil jannah. Makanya alhamdulillah saya bersyukur hadir sini. Kalaupun saya bukan salah satu donatur yatim, tapi saya bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Istri Rasulullah yang tercinta yang pertama, Aisyah. Andri. betul? Betul Aisyah? Siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Aisyah. Khoijah. Waijah aja. Waijah. Khoijah. Khoijah, betul Khoijah? Khoijah. Khoijah. Semangatlah, tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Pada usia berapakah Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya? Ayahnya wafat. Usia berapakah Rasulullah ketika itu? 2 bulan. 2 bulan. Di mana dia? Kandungan siapa? Siapa nama maknya? Siapa nama maknya? Abdullah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya. Siapa nama maknya? Masya Allah. Ada sini Om Awas, siapa namanya? Aminah? Tidak? Bukan? Oke. Kita kasih hadiah. Saya tengok dulu ya. Ini untuk awak. Nah. Rabbi habli minas sholihin. Untuk awak. Rabbi habli minas sholihin. Nah. Mana ini apanya? Ya Allah, itulah sebagai penutup tausiah kita.
Ingat adik-adik, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka milikilah ilmu. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat juga, maka hormatilah orang tua kita. Karena siapapun yang berhasil, ketika ingin diberkahi Allah keberhasilannya, jangan pernah durhaka kepada orang tuanya. Kalau orang tua menyuruh kita beli gula kakode, jangan sekali-kali kita ucapkan kepada orang tua. Karena orang yang mengatakan kepada orang tuanya maka tidak akan diberkahi Allah kehidupannya. Maka kalau pernah kita mengatakan kepada orang tua kita maka minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu adik-adik sekalian kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fishari yang telah memberikan